Bapak, Bapak, ini adalah telepon terakhir yang kubuat untuk kalian. Aku sebentar lagi akan mati. Bicara bohong terus. Lagi-lagi mau cari gara-gara apa? Kamu tahu adikmu hari ini dapat surat penerimaan. Sengaja cari perhatian kami. Bukan. Aku juga anak kalian. Diam, kalau mau mati, cepatlah mati. Kami cuma butuh Rina sebagai anak. Sudah kubilang kan, walaupun kamu telepon, nggak ada yang peduli. Walaupun kamu putri kandung sejati keluarga Surya, terus? Sekarang kamu cuma, walaupun kamu mati. Bapak, ibu, dan kakak nggak akan melirikmu sedikit pun. Tiga tahun lalu, aku menemukan keluarga kandungku. Berusaha keras untuk menyenangkan mereka, tapi malah dibenci orang tua. Dibiarkan begitu saja oleh kakak. Di bawah pembiaran mereka, aku terus-menerus disakiti oleh Rina. Mengambil alih kesalahannya, dikeluarkan dari sekolah, masa depan hancur. Ayo, tenang saja mati di sini. Di dunia ini, nggak ada yang peduli padamu. Aku nggak terima. Kenapa setelah keluarga Surya menyakitiku, aku dibuang seperti sampah? Aku nggak terima. Mulai sekarang, akulah Ayu Lestari. Orang-orang yang menyakitimu, akan kubuat mereka membayar harganya. Rina, selamat ya, diterima di Universitas Anggrek. Bapak, sengaja siapkan pesta kelulusan untukmu. Nanti, para tokoh penting di kota Anggrek akan memberi selamat pada Rina kami, karena diterima di Universitas Anggrek. Terima kasih, Kak. Kalau saja kakak Ayu juga ada di sini, aku bisa berbagi kebahagiaan ini dengannya. Menurutku, dia berani melakukan hal yang mempermalukan nama keluarga kalian, lalu berani kabur dari rumah. Baru saja, dia telepon Bapak Surya, bilang dia sebentar lagi akan mati. Lebih cepat mati lebih baik. Aku bilang tadi aku telepon dia, kok nggak ada yang angkat? Coba telepon lagi. Adik Rina. Lihat. Aku sekarang baik-baik saja. Berdiri di depanmu. Aku. Maksudku? Sekerla kakak ayu tidak apa-apa. Ayo, Rina ini sedang mengkhawatirkanmu. Jangan kiri-kiri masalah. Kenapa matamu seperti itu? Aku sedang bicara denganmu. Itu tatapan mata apa? Aku ini kakak sulungmu. Kak Rian, tenang dulu. Kamu tidak lihat tubuh Ayu basah kuyup? Biar aku usap, jangan sampai masuk angin. Yoga. Setelah Ayu Lestari datang ke keluarga Surya, satu-satunya teman. Kau putri haram, minggir. Aku bukan. Guru datang. Jangan nangis. Nanti aku yang jadi temanmu.
Aku yang akan melindungimu. Orang yang bilang akan melindungi Ayu Lestari ini, justru saat Ayu Lestari difitnah, keluar memberi kesaksian palsu untuk si pelaku. Membuat Ayu Lestari tak bisa membela diri. Terpaksa keluar sekolah dengan terhina. Bapak Kepala Sekolah, aku benar-benar bukan yang mendorongnya. Itu perbuatan Rina. Kak Yoga, waktu itu kamu ada di sampingku. Kamu bisa menjadi saksiku kan? Siswa yoga. Katakan saja yang sebenarnya, begitu pelaku kekerasan terbukti. Sekolah akan segera mengeluarkannya. Benar. Aku melihat dengan mata kepala sendiri Ayu Lestari menyakiti siswa Siti. Mulai hari ini, sekolah mengeluarkan Ayu Lestari. Dan membatalkan status siswanya secara permanen. Dengan membantu Rina memberi kesaksian, Yoga berhasil menumpang pada pohon besar keluarga Surya. Langsung melesat menjadi orang baru yang terkenal di dunia bisnis. Ayu, kalau kamu merasa tersiksa di keluarga Surya, aku akan membawamu pergi. Bagaimana? Yoga, Pinky Anet, akan mendapat hukuman langit. Berani kau bersumpah? Masa tidak berani? Aku bersumpah, kalau aku mengkhianati Ayu, aku akan disambar petir. Kata-kata menjadi kenyataan. Sejak kau mengkhianati Ayu Lestari, Hukuman Ilahi sudah mulai turun. Ayu, aku tahu kamu masih dendam, karena waktu itu aku maju, memberi kesaksian, tapi aku tidak bisa hanya diam melihatmu, terus berbuat salah. Semua yang kulakukan ini adalah untuk Yoga. Kamu kenapa? Yoga. Yoga. aku. Pak Budi, cepat bawa dia ke rumah sakit. Nona Rina. Nona Rina kenapa? Aduh. Berdiri. Sudah lama pulang ke rumah, tapi tidak tahu menyapa bapak dan ibu. Sopan santunmu di mana? Sopan santun? Dulu. Saat Ayu Lestari asli disakiti, bapak dan ibu ada di mana? Aku tahu, kau dendam pada bapak dan ibu karena meninggalkanmu di panti asuhan harapan selama 15 tahun. Tapi 3 tahun lalu kan kau sudah dijemput pulang? Kenapa kau masih terus-terusan membahas masa lalu? Untuk cari simpati, kau tahu tidak, bapak dan ibu sekarang setiap hari, karena urusanmu dikeluarkan dari sekolah. Sibuk mondar-mandir. Jadi, harusnya aku bersujud berterima kasih pada mereka? Ada apa ini? Aku merasa Ayu berbeda dari sebelumnya. Aku malas berdebat denganmu. Ganti baju dulu. Setelah pesta kelulusan selesai, baru kita hitung lagi. Ayo. Pesta kelulusan. Korban masa depannya hancur. Mari dengan penuh dendam. Sementara pembunuhnya lolos begitu saja, malah akan merayakannya dengan besar-besaran. Rina, kau kira, mulai sekarang, kau bisa berjalan di jalan yang benar? Justru dari pesta kelulusan ini, berilah awal kau terjerumus ke neraka. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Surya. Iya, terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam pesta kelulusan. Putri saya, Rina. Sudah lama dengar Nona Rina dari keluarga Surya. Sangat berbakat. Kapan dia akan muncul? Bapak Surya, cepat perkenalkan pada kami. Sebentar lagi, sebentar lagi. Betul. Siapa itu? Dia sepertinya datang untuk menghadiri pemakaman.
Tak ada yang tahu Ayu Lestari sudah meninggal. Jadi, aku sendiri yang mengenang diriku. Ayu Lestari, siapa yang menyuruhmu datang? Mau apa ke sini? Aku tidak boleh datang? Ini bukan tempat untukmu berulah. Pulang. Bapak dan Ibu, kalian bilang, apakah aku, Ayu Lestari, tidak pantas menghadiri pesta ini? Padahal, Ayu Lestarilah putri kandung sejati. Tapi tak ada yang tahu di luar sana. Rina, si putri palsu ini, malah pamer kemana-mana. Menikmati pesta kelulusan, yang seharusnya milik Ayu Lestari, dan kehidupan yang indah. Keluarga Surya ingin menyembunyikan keberadaan Ayu Lestari. Aku justru tidak mau. Bapak Surya, ternyata di rumah Bapak ada anak perempuan sebanyak ini. Tapi, kenapa dia berpakaian seperti ini untuk datang ke pesta? Ayu Lestari, kamu mau datang ke pesta kelulusan boleh saja. Tapi kenapa pakai baju seperti ini? Pergi, ganti dengan gaun pesta. Aku tidak punya gaun pesta. Tidak punya gaun pesta? Ya beli. Aku tidak punya uang. Kamu sudah 3 tahun di keluarga Surya. Aku menyuruh kepala pelayan memberimu 300 juta rupiah per bulan. 3 tahun berarti 10 miliar 800 juta rupiah. Lebih dari 10 miliar rupiah tidak cukup untuk beli satu gaun pesta? Selama 3 tahun aku di keluarga Surya ini, aku tidak pernah menerima sepeser pun dari keluarga Surya. Menurutmu? Pak Budi. Nona Ayu, Anda bercanda. Saya hanya menjalankan perintah Tuan Muda. Setiap bulan selalu mengirimkan uang untuk Anda. Tidak pernah sekalipun saya lalai. Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Baik. Kamu buat keributan seperti ini. Bukannya cuma untuk uang? Baiklah, aku akan tambah 10 juta lagi untukmu setiap bulan. 40 juta per bulan. Cukup, kan? Sudah cukup. Kalau masih berulah, akan jadi memalukan. Sudah kukatakan. Aku tidak menerima uang sepeser pun dari keluarga Surya. Kalau begitu maksudmu, Pak Budi yang berbohong? Sudah jelas. Ayu, kamu sangat mengecewakanku. Hadirin sekalian, Ayu bilang, Pak Budi memfitnahnya. Apa kalian percaya? Ada apa dengan Nona Ayu ini? Pak Budi sudah puluhan tahun bekerja di keluarga Surya, sangat setia pada keluarga. Masa dia berbohong? Menurutku sih, Nona Ayulah yang berbohong. Cuma ingin memanfaatkan kesempatan hari ini untuk minta uang lebih. Ayu, masih belum cukup malu? Cepat kembali ke kamarmu. Introspeksi diri. Pak Budi, apakah kamu benar-benar berbohong? Nona Ayu, Saya sudah bekerja 20 tahun di keluarga Surya, tidak pernah berbohong. Pak Budi. Memfitnah dan menyakiti orang. Setelah mati akan masuk neraka pencabut lidah. Nona Ayu, Meski kamu mengancamku, saya tetap tidak bisa melarang. Pak Budi, kamu kenapa? Berlututlah untukku. Saya bilang, Dilong, keluarga Surya tidak pernah memberi Nona Ayu 1 sen pun. Apa katamu? Lihat. Bukankah aku setiap bulan menyuruhmu kirim uang untuk Ayu? Tuan Muda, Tidakkah Tuan Muda tahu? Ibu bilang, Nona Ayu sudah kembali. Nona Rina, pasti sedih sekali. Jadi, ibu memindahkan uang itu Ku Nona Rina. sebagai kompensasi. Tuan Muda Ryan. Sekarang kau dengar jelas? Ibu, kenapa ibu melakukan ini? Itu, Ayu sayang. Ibu juga takut Rina tersakiti, jadi sedikit memanjakannya. Dia adikmu. Kau jangan terlalu mempermasalahkannya, ya? Harus punya kelapangan dada sebagai kakak. Kelapangan dada? Kau suruh aku punya kelapangan dada? Kau tahu tidak? Justru pilih kasihmu. Membena, putri kandungmu sendiri. Kakak, meskipun kau merasa diperlakukan tidak adil, tidak bisakah dibicarakan secara pribadi? Harus di pesta kelulusan adikmu, membuat keributan? Apa maksudmu sebenarnya? Ayu,
kau begitu iri pada Rina, sampai harus mengacaukan pestanya? Semua ini baru berlaku. Kalau Rina memang adik kandungku. Apa yang kau bicarakan? Izinkan saya perkenalkan. Rina Wijaya, dia yang selalu dimanja secara terang-terangan oleh Ibu Indah dan Bapak Surya, sebenarnya adalah burung tekukur yang merebut sarang burung lain, si putri palsu. Benarkah? Ayu, sayang, ibu tadi terlalu panik, sampai memukulmu. Ibu minta maaf, ya? Maafkan ibu, Ayu. Sekarang baru minta maaf, sudah terlambat. Ayu Lestari yang berusia 18 tahun. Sedekau Bunu. Ibu Indah, Ayu Lestari mati di hari. Kau sendiri mendorongnya. Keneraka. Ibu. Kenapa ibu mencariku ke sekolah? Ayu. Ibu mau minta tolong sesuatu. Ibu menyuruhku mengambil alih kesalahan Rina, masa sih? Yang bersalah adalah dia, bukan aku. Ayu, sayang. Rina dikenal semua orang sebagai putri keluarga Surya. Kalau sampai terbongkar, dia sengaja melukai orang. Bagaimana dia bisa hidup nanti? Tapi kamu berbeda, tidak ada yang mengenalmu. Kamu saja yang mengaku melakukan ini untuk adikmu. Ibu akan atur agar kamu bisa ke luar negeri. Bagaimana? Tidak mau. Ibu mohon padamu. Ayu. Maaf. Ibu Indah. Terakhir ibu menangis, karena ingin aku mengambil alih kesalahan Rina. Kalau kali ini, ingin aku mati? Sudah, Ayu, yang jelas-jelas bersalah adalah kamu, yang mendorong Siti jatuh dari tangga, sampai sekarang masih mau menjebak Rina. Tuan Muda Ryan. Masih ada hal yang belum kamu ketahui. Ibu yang tampak lembut dan penuh kasih sayang, di hadapanmu ini. Sebenarnya, dengan kelamelembutan, dan air matanya, membelenggu putri kandungnya sendiri, menyuruhnya mengambil alih kesalahan putri angkatnya. Apa yang kamu katakan? Ayu, kamu berani-beraninya memfitnah Ibu dan Rina? Ya, kami memang mengabaikanmu. Tapi apa kamu sama sekali tidak bersalah? Kamu membenci Rina karena merebut posisimu, lalu dengan segala cara menjelekkan namanya. Rian, jangan bicara seperti itu pada Ayu. Ibu masih membelanya? Sudah. Jangan banyak bicara. Ayu, selama ini, kamu memang mengalami kesulitan. Kalau lain kali ada masalah lagi, bilang saja pada Bapak. Bapak Surya. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik di sini. Segala yang kualami di keluarga Surya, di dalam hati kalian, tidak ada yang sadar? Ayu. Berani-beraninya mencuri perhatian. Di Pustaku. Tunggu saja diusir keluar. Kakak Ayu, terima kasih sudah datang. Ku Pustaku. Lepaskan. Rina. Aduh, sakit sekali. Aku tidak bisa berdiri. Apa yang kamu lakukan? Kakak, Jangan Selikan Kakak. Rina, apa Ayu yang mendorongmu? Tidak. kakak. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak. Aku sendiri yang tidak sengaja terjatuh. Bagaimana mungkin aku punya adik yang si jahat ini? Cepat minta maaf pada Rina. Rina, kamu yakin mau aku minta maaf padamu? Aku khawatir konsekuensinya. Tidak bisa kamu tanggung. Kakak, kalau tidak mau minta maaf, aku juga tidak akan memaksamu. Surya minta maaf. Kamu minta maaf pada Rina. Minta maaf. Rina. Kakiku. Kakiku patah. Kamu, kan? Kamu yang bikin kakiku jadi begini, tidak bisa berdiri lagi. Rasanya tidak enak ya, kakinya patah? Rasanya tidak enak ya, kakinya patah? Kamu, yang taruh silet di sepatuku, sampai urat kakiku putus, dan kakiku patah. Aku akan lapor ke guru.
Kamu sendiri yang jatuh sampai patah. Siapa yang mau percaya omonganmu? Ini balas dendam. Kak Rian. Aku tahu kakak Ayu tidak suka padaku. Tapi aku tidak menyangka, kakak Ayu begitu kejam, sampai kakiku patah begini. Rina, coba lihat, masih bisakah kamu berdiri? Ibu. Aku tidak bisa berdiri lagi. Ayo, kenapa kamu tega sekali melukai kaki adikmu sendiri? Kalau sampai ada efek sampingnya, bagaimana nanti? Ayo. Ini perbuatan melukai orang dengan sengaja. Aku akan laporkan ke polisi, dan kamu akan masuk penjara. Nona Rina, cepat tunjukkan pada semua orang betapa parah lukamu. Payah, jangan takut. Nanti di pengadilan, kami akan jadi saksi untukmu. Iya, Rina. Tunjukkan saja pada semua orang. Ayu, kamu cari mati. Rina. Ayu, Kau sedang mencari celaka. Ada APA, kok aku nggak sakit lagi? Rina. Kakakmu? Pura-pura APA lagi, dari tadi aku mau bilang, Ayu cuma sentuh kamu sedikit. Kau langsung nangis kayak kakimu patah. Menurutku kamu sama sekali nggak cedera. Kau berbohong. Aku. Rina, masa kau bohong? Enggak. Aku benar-benar enggak. Ayo. Aku salah menuduhmu kali ini. Tuan Muda Ryan, bukannya mau panggil polisi? Panggil. Lihat saja nanti kalau polisi datang, mau menangkap aku, atau mau menangkap Rina? Jangan panggil. Ayu, dengarkan ibu. Kita kan satu keluarga. Ngapain ribut sampai kayak gini? Damai-damai saja. Kan bagus? Nggak bagus. Di balik kedamaian yang kalian lihat, itu karena aku terus-terusan menahan diri, dan masih harus menerima cemoohan kalian, bilang aku nggak pantas untuk keluarga Surya. Bukan Ayu yang nggak pantas untuk keluarga Surya, tapi keluarga Surya yang nggak pantas untuk Ayu. Mulai hari ini, aku, Ayu Lestari, putus hubungan dengan keluarga Surya. Nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kalian lanjutkan saja. Aku nggak mau ikut-ikutan. Ayo. Rina. Hadirin. Putri sulungku lagi sedikit ngambek. Anak perempuan, Ken. Suka sedikit manja. Kita abaikan saja. Kita lanjutkan. Lanjut ya. Ayo. Ayu, hari ini kau mempermalukanku di depan banyak orang. Sebaiknya kau jangan pernah kembali ke keluarga Surya. Kalau enggak, aku pasti enggak akan membiarkanmu. Tak kusangka Ayu di keluarga Surya menderita begitu banyak ketidakadilan. Aku salah paham terhadap Ayu. Ayu, berhenti. Nona AYQ. Ayu, kusuruh kau berhenti. Kata, dengar. Lepaskan. Tamparan ini sudah cukup, kan? Marahmu juga sudah reda. Ayo, ikut aku pulang. Tidak cukup. Bagi Ayu, masih jauh dari cukup. Ayu, kau mengekar di pesta saja, sudah keterlaluan. Sekarang kau malah kabur dari rumah. Apa kau ingin keluarga Surya? Nama baiknya hancur di kota Anggrek? Kalau keluarga Surya benar-benar peduli pada nama baik, mana mungkin membiarkan putri palsu merebut tempat? Ayu, aku menyuruhmu pulang sekarang, karena khawatir dengan keselamatanmu. Jangan kau tidak tahu, terima kasih. Kondisi tubuh ini terluka parah. Aku sudah tidak kuat lagi. Nona Ayu, biar saya bantu Nona bangun. Sidi, jangan bantu dia. Katanya tidak bisa bergerak, pura-pura lemah saja kamu mahir.
Kamu menyakiti orang yang salah. Ada yang menyuruh kami memberimu pelajaran. Nona AYQ. Tuan Mudarian, cepat ke sini. Lihatlah kondisi Nona Ayu. Kenapa tiba-tiba dia muntah darah? Tadi di pesta dia baik-baik saja. Bay City, kamar Ayu di mana? Di sana, ikut saya. Kenapa Ayu tinggal di tempat seperti ini? Bukannya Bapak yang suruh aku tinggal di sini? Kapan aku? Kak Rian, aku mau tinggal di lantai 3. Biar aku bisa dekat sama kakak. Lantai 3 tidak boleh. Lantai 3 itu aku dan Rina yang tinggal. Kalau gitu, aku tinggal di lantai 2 saja. Biar dekat sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah tua. Tidurnya tidak nyenyak. Harus ganggu mereka? Kalau gitu, aku tinggal di loteng saja. Loteng sudah jadi ruang dansa untuk Rina. Harus selalu merebut milik adik, Pak Budi. Tuan Muda. Di lantai 1 masih ada kamar kosong? Di lantai 1 ada 1 gudang, tapi tidak ada barangnya. Bersihkan gudang itu untuk Ayu. Tinggal dulu di sana. Baik. Jadi, selama ini kamu selalu tinggal di sini? Memangnya? Wah, Nona Ayu. Tuan Mudarian, kondisi gudang ini terlalu buruk. Bagaimana kalau kita bersihkan 1 kamar tidur yang lebih baik untuk Nona Ayu? Tidak usah. Bay City, bantu Ayu ke kamarku. Aku akan telepon dokter. AYQ. Dokter Hendra, tolong datang ke rumah keluarga Surya. Adikku sakit. Nona Rina kenapa? Aku kan gak cuma punya Rina 1 adik. Cepat ke sini. Tuan Ryan, kok suruh aku periksa orang mati? Bicara apa sih? Adikku baik-baik saja. Mungkin alatku yang rusak. Nona Ayu ada gejala apa? Dia tiba-tiba muntah darah. Kakak Rian, tubuh manusia punya mekanisme perlindungan diri. Biasanya nggak gampang muntah darah. Kecuali. Kecuali apa? Tunggu aku periksa dulu baru kasih kesimpulan. Kakak Rian, tolong balik dulu. Luka-luka ini seberapa parah pun cuma luka luar. Nggak bakal bikin muntah darah. Ini. Adikku lukanya parah banget ya. Halo, 110. Aku suruh kamu obatin. Siapa yang suruh kamu lapor polisi? Kakak Rian, perut Nona Ayu pernah terkena pukulan keras. Kamu tahu nggak? Apa? Nona Ayu kekurangan gizi kronis. Luka luar parah. Di zaman modern, kami menyebutnya tindak pidana penganiayaan. Masa sih? Dia kan Nona Ayu dari keluarga Surya. Siapa yang berani sakiti dia? Pelakunya sama sekali nggak kasihan. Kamu tahu perut ada berapa organ dalam? Kalau organ dalam peka, parahnya bisa bikin meninggal. Meninggal? Iya, kerusakan organ dalamnya. Sekarang sudah sangat parah. Yang lebih ngeri lagi, setelah terlaku, dia nggak langsung berobat, malah mengalami cedera sesak napas. Otaknya rusak parah. Kerusakan otak separah ini biasanya ditemukan saat otopsi forensik. Dengan kata lain, kondisi fisiknya sekarang seharusnya nggak mungkin masih hidup. Apapun caranya, kamu harus menyembuhkannya untukku. Akan saya usahakan. Kukira King hidup di keluarga Surya. Paling tidak hidup mewah. Setidaknya sandang pangan terjamin. Tak disangka, dia bahkan tak punya baju. Kukira setidaknya dia sehat dan selamat. Tak disangka, dia terluka parah seperti ini. Doni. Selidiki untukku pengalaman King selama ini.
Ching ching. Aneh. Kenapa aku bermimpi King King meninggal? Direktur, hal yang Anda minta untuk saya selidiki, sudah ada titik terang. Bersiaplah secara mental. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya sudah mengirimkan rekaman CCTV kepada Bapak. Akan kulit apa yang dialami Ayu selama ini, sampai bisa berubah seperti sekarang. Kau sudah menyakiti orang yang salah. Ada yang menyuruh kami untuk memberi pelajaran padamu. Ayo. Nona Ayu di sekolah, difitnah sebagai putri di luar nikah. Dia mengalami tekanan mental, yang sulit ditahan orang biasa. Dan kemarin, dia dipukuli oleh preman di video itu, sampai muntah darah, dan pingsan di tempat. Bagaimana preman-preman itu bisa menemukannya? Menurut penyelidikan, ada yang mentransfer sejumlah uang besar kepada para preman itu. Mereka disuruh untuk memberikan pelajaran kepada Nona Ayu. Siapa? Nona Rina. Tunangan Nona Rina. Bapak Andi dari keluarga Wijaya. Andi, Direktur. Anda baik-baik saja? Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Wijaya. Tanya Andi. Waktu itu kan sudah sepakat untuk memaafkan Ayu. Sekarang, dia main-main begini. Mau apa lagi? Tapi, Direktur, kalau batal kerjasama dengan keluarga Wijaya, perusahaan Surya kita juga akan terdampak. Lakukan seperti yang kukatakan. Selain itu, preman-preman itu, masukkan mereka ke ruang gelap. Semua yang menyakiti Ayu harus membayar harga yang paling mahal. Tuan Muda Surya. Nona Ayu sudah saya tangani. Setelah ini, Nona harus istirahat total di tempat tidur. Jangan sampai terluka lagi. Nanti, biayanya akan ditransfer ke rekening Anda. Baik. Ayu, aku akan melindungimu. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Istirahatlah yang cukup. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Jaga keselamatan. Ayo, kita juga pulang. Baik. Anak itu, Andi, lihatlah, meskipun sedang di luar negeri, dia masih ingat kalau hari ini. Hari ini kan pesta kelulusan Rina kita. Hello, Andy. Ada APA? APA? Kenapa? Bapak, kakak Andi kenapa? Bukan Andi. Kakaknya tiba-tiba menghentikan kerja sama dengan keluarga Wijaya. Nilai perusahaan kita dalam 3 jam ini setidaknya menguap 1 miliar. Masa sih? Kenapa kakak Andi melakukan ini? Rina, kamu istirahat dulu saja. Masalah ini, aku dan ibumu akan yang urus. Rian ini, kok bisa gegabah sekali? Bikin perusahaan. Rugi besar, itu lain lagi. Rina akan merasa bagaimana? Ayo, carry Ryan. Cepetan. Ryan, kenapa kamu membatalkan kerja sama dengan keluarga Bai? Kamu tahu nggak? Kamu ngomong yang baik-baik. King, kenapa kamu di kamar kakakmu? Ryan, ini kamar Rian. Kakakmu pergi kemana? Aku ada urusan penting cari dia. Nggak tahu, aku mau pergi. Minggir. Sama sekali nggak punya sopan santun. Bisa nggak kamu seperti Rina, yang lebih mengerti? Aku besar di panti asuhan harapan. Orang tua sudah meninggal. Nggak punya sopan santun. Kan hal yang wajar. Kamu malah mengutuk aku dan ibumu? Lihat, hari ini aku kasih pelajaran. Pergi. Bapak Surya, gak apa-apa? Gak apa-apa. Tadi kakiku kepleset. Kamu benar-benar keterlaluan. Berani menyuruhku pergi? Kamu tahu nggak, aku ini bapakmu? Kita sudah putus hubungan. Baik, kalau begitu, aku tanya kamu bilang mulutmu, mau meninggalkan keluarga Surya. Tengah malam begini, kamu di kamar kakakmu, maksudmu apa? Jangan-jangan, kamu mau mencuri? Mencuri, jangan sembarangan bicara. Apa aku salah? Dia kan dari panti asuhan. Wajar kalau suka mengkiri-kiri. Menurutku, dia masuk ke kamar Rian, ya untuk mencuri. Ulangi lagi.
Akan kukatakan lagi. Kamu memang datang untuk mencuri. Cepat panggil polisi. Tangkap dia. Bapak, Ibu, apa yang kalian lakukan di kamarku? Kenapa dingin sekali? Lampu ini kenapa? Ayo, dokter bilang lukamu parah. Harus banyak istirahat. Rian, kamu yang mengizinkan Ayu ke kamarmu? Ya, Bapak Surya, masih mau panggil polisi? Lupakan dulu itu. Ryan, aku tanya kamu. Kenapa kamu tiba-tiba menghentikan kerja sama dengan keluarga Wijaya? Kamu tahu tidak, keluarga Surya, karena ulahmu, rugi berapa banyak? Lalu Rina, karena tindakanmu, pertunangan dengan keluarga Wijaya, bisa jadi batal. Yang dibicarakan cuma untung rugi. Apa kamu benar-benar menghargai keluarga Wijaya? kalau Andi menyuruh orang melukai Ayu, apakah dia menghargai keluarga Surya? Melukai Ayu? Ibu, ini hasil pemeriksaan dokter untuk Ayu. Andi itu benar-benar tidak punya hati nurani. Dia memukuli Ayu sampai hampir mati. Ayu, ibu minta maaf padamu. Ibu, jangan pura-pura menangis. Tapi, Rian, kamu masih terlalu gegabah. Keluarga Wijaya bukan lawan yang mudah. Kamu tahu tidak? Dulu karena masalah Siti, keluarga Surya sudah membayar mahal. Baru keluarga Wijaya setuju tidak menuntut. Tapi Andi tetap menuntut. TAPI City sudah jadi idiot. Lihatlah Ayu, bukannya masih waras? Cuma luka ringan, tidak sampai mati. Istirahat saja sudah sembuh. Sekarang yang paling penting, segera suruh Ayu minta maaf ke keluarga Wijaya. Andi juga bilang, asal Ayu pergi ke tempat tidur Siti, bersujud minta maaf, keluarga Wijaya akan memulihkan kerja sama dengan keluarga Surya. Iya, Ayu, kamu minta maaf ke Siti, ya? Keluarga Surya tidak boleh kehilangan kerjasama dengan keluarga Wijaya. Ibu indah demi keluarga Surya, atau demi pertunangan Rina? Keluarga Surya dan Rina memang satu. Suruh kamu minta maaf saja kenapa? Aku tidak setuju. Selama aku masih ada, aku tidak akan biarkan Ayu minta maaf. Kalian sedang apa? Rina, kenapa tidak istirahat di kamar? Ibu, aku mimpi buruk. Aku bermimpi, keluarga Wijaya dan keluarga kita bertengkar. Kakak Andi karena marah, membatalkan pertunangan kita, bahkan apa? Bahkan bersekutu dengan keluarga lain, menghancurkan keluarga Surya. Bilang harus minta maaf ke Siti, ini bohong, kan? Kakak Andi, mana mungkin menyakiti keluarga Surya? Rina. Kakak Ayu. Rina. Kamu sudah membunuh Ayu. Masih bisa tidur nyenyak? Kakak Ayu benar-benar suka bercanda. Kamu kan sekarang, baik-baik saja, berdiri di depanku. Barang curian, cepat atau lambat harus dikembalikan. Kejahatan yang dilakukan, cepat atau lambat akan dibayar. Kakak Ayu bilang apa? Aku kok nggak ngerti. Tapi kamu minta maaf ke Siti, ya? Meski bukan untukku, untuk keluarga Surya. Pikirkan Bapak, Ibu, dan Kak Rian. Yang harus minta maaf adalah kamu. Rina, kamu ngapain sih? Rina. Ibu. Bapak, Kak Rian. Kakak Ayu mau mencekikku. Benar. Kakak Ayu nggak mau minta maaf ke keluarga Wijaya, jadi dia mau mencekikku. Aku malas ngomong panjang lebar denganmu. Ching, lukamu belum sembuh. Mau kemana? Kak Rian. Kakak Ayu mau bunuh aku. Kakak jangan biarkan dia. Semuanya lihat, kamu yang cekit, lehermu sendiri. Nggak ada hubungannya dengan Kinky. Ching. Kok bisa gini? Kakak yang selalu sayang padaku, ternyata nggak percaya aku. Ching. Ching. Tuan Muda Ryan, masih ada apa lagi? Maaf, Ching, selama ini aku mengabaikanmu. Guting, kamu lihat dengan jelas, aku ini siapa?
Aku tentu saja lihat dengan jelas. Kamu adalah adik perempuanku. Kamu harus jelas. Rinalah adik perempuanmu yang sebenarnya. Kamu dan Rina adalah adik perempuanku. Kedepannya, aku akan memperlakukan kalian berdua sama rata. Apa yang dimiliki Rina, kamu juga harus punya. Kalau kamu benar-benar tidak suka Rina, tidak apa-apa. Lagipula, nanti Rina akan kuliah. Dia juga tidak sering di rumah. Saat dia ada di rumah, kamu ikut aku ke kantor. Jika itu adalah Ayu Lestari yang dulu, mendengar ini, pasti akan tersentuh hingga menangis. Tapi sekarang yang di sini aku hanya merasa muak. Ayu. Ayu. Pak Sopir, ke bandara kota Anggrek. Ayu, ikut Kak pulang. Ikut Kak pulang. Ayu, ikut Kak pulang. Nona muda, bertengkar dengan kakak laki-lakimu? Jangan pedulikan dia. Kamu tahu dari mana? Dia adalah kakak laki-lakiku. Kamu dan dia mirip sekali. Pasti ada hubungan darah. Dengan begini, tidak akan terdengar lagi. Kamu tahu dia adalah kakak laki-lakiku? Tapi kamu tidak menasihatiku untuk perbaikan dengannya? Bukan berarti ada hubungan darah, lalu pasti jadi keluarga. Sudah larut malam begini, kamu malah mau ke bandara. Pasti mengalami kesusahan yang sangat besar, ya? Kesusahan yang sangat besar. Orang yang tak pernah kenal pun bisa melihat ketidakadilan yang kamu alami, tapi keluarga Surya malah pura-pura tak lihat. Nona muda, jangan menangis dong. Apakah kamu yang menangis? Kamu sebentar lagi akan meraih kebebasanmu kembali. Nona Ayu, makam yang Anda pesan di Kota Melati sudah dipilih. Silakan datang ke Departemen Sipil Kota Melati dalam 7 hari kerja untuk mengurus administrasinya. Kamu sebentar lagi akan bebas. Ayu. Ikut aku pulang. Aku janji, kamu akan menjadi Nona Ayu dari keluarga Surya yang sah. Yang Ayu inginkan adalah kebebasan. Ngomong apa sih? Pilanglah, di sana ada keluargamu yang saudara. Keluarga Surya adalah tempatmu. Kamu benar-benar ingin aku ikut kamu pulang? Di keluarga Surya, satu-satunya yang dekat, hanya Bay City. Kamu tidak ingin Bay City kenapa-kenapa, kan? Kamu mengancamku? Kamu bisa menyakiti Siti. Kenapa aku tidak bisa mengancammu dengan Bay City? Asalkan kamu ikut aku pulang. Aku janji, Bay City akan baik-baik saja. Baik. Kamu yakin mau aku ikut kamu pulang? Kalau begitu, harus siap menanggung konsekuensinya. Konsekuensi apa? Konsekuensi karena buta. Bapak, Ibu, aku sudah bawa Ayu pulang. Ayu, kamu sudah pulang. Kamu ini, nak, cuma karena ada sedikit masalah sama keluarga, langsung kabur dari rumah. Kamu nggak tahu betapa khawatirnya kami semua. Iya, kakak, setelah kamu pergi, aku merenung. Aku sedang stres waktu itu, jadi aku salah tuduh kamu. Kakak, maafin aku, ya? Kamu nggak dengar adikmu minta maaf? Memangnya ada aturan yang mengharuskan permintaan maaf harus diterima? Ayu, aku tahu kamu dendam padaku, karena aku bawa kamu kembali ke keluarga Surya. Kalau mau marah, tujukan padaku. Jangan ganggu Rina. Rian, bicara apa kamu? Ayu, kamu keluar seharian. Pasti sudah lapar. Duduklah dulu. Makan dulu. Nanti habis makan, suruh sopir keluarga antar kamu ke rumah sakit. Minta maaf yang baik-baik pada Siti. Asal Andi puas, dia pasti akan lanjut kerja sama dengan keluarga Surya. Dan lagi, pertunangan adikmu juga bisa diselamatkan. Bapak, pertunanganku nggak penting. Yang penting adalah keluarga Surya. Kamu suka sama si Andi itu, sudah bertahun-tahun. Mana tega Bapak, melihat pertunanganmu dibatalkan? Tenang saja, bagaimanapun juga, Bapak akan berusaha sekuat tenaga, agar kalian bisa menikah dengan lancar. Terima kasih, Bapak. Kamu nggak bisa makan dengan tenang? Di mangkuk ini ada nasi. Aku kira disuruh makan udara. Koki yang bertugas masak mana? Sini cepat.
Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Jelaskan apa yang terjadi. Nasi di mangkuk Ayu mana? Nggak mau kerja lagi? Bukan begitu, Tuan muda, ini. Maaf ya, aku terlalu marah pada kakak Ayu, sampai tak sengaja menumpahkan sup. Saya yang lupa masak, untuk Nona Ayu. Selama 3 tahun ini di keluarga Surya, aku tidak pernah makan sampai kenyang. Masa iya? Pak Koki, kamu bisa lupa setiap kali? Sudah, kamu dipecat. Aku bilang kamu boleh pergi? Kembelai. Ayu, kamu mau apa? Koki bilang dia lupa. Aku nggak percaya. Sebenarnya dia lupa masakan taku. Atau ada orang yang melarangnya masak untukku? Tanganku terkena air panas. Sakit sekali. Rina, mau ke rumah sakit enggak? Iya. Kalau sampai ada bekas lukanya, nanti tidak bagus. Ayo kita cepat ke rumah sakit. Baik. Kamu tahu itu aku, terus mau apa? Aku hanya perlu main sedikit trik. Kamu tetap nggak bisa berbuat apa-apa. Aku bilang kamu boleh pergi? Sayang, kamu mau apa? Ayu, lepaskan. Bapak dan Ibu, Kak Rian. tolong aku. Ayu itu gila, dia benar-benar akan membunuhku. Ayu, jangan hila. Jangan lupa alasanmu kembali ke keluarga Surya. Kenapa kalian tegang sekali? Aku hanya ingin kita semua duduk dan bicara baik-baik. Dari awal kalau nurutkan enak. Pak Koki. Katakan, siapa sebenarnya yang melarangmu masak untukku? Saya lupa masak untuk Nona. Tidak ada yang menyuruh. Sudah. Saya berbohong. Ini Rina. Nona Rina yang menyuruh. Kamu memfitnahku. Kak, jangan percaya dia. Nona Rina. Anda yang melakukannya. Saya masih punya riwayat obrolan di HP. Kakak, aku hanya... Kakak. Perkataan seorang pembantu, mana bisa dipercaya? Tapi Rina, kamu juga ada salahnya. Minta maaf pada kakakmu. Ini selesai. Maaf, kakak. Permintaan maafmu Berharga banget? Kalau kamu benar-benar ingin minta maaf, lebih baik tunjukkan niat baikmu. 5% sahammu di keluarga Surya. Aku mau. Jangan harap. Apa kamu lupa? Saham ini seharusnya memang milik putri kandung sejati keluarga Surya. Kamu hanya kebetulan saja merebutnya selama 18 tahun. Aku sarankan kalian lebih baik tahu diri. Cepat serahkan saham itu padaku. Kalau tidak, kerugian keluarga Surya. Bukan cuma 5% saham ini saja. Ayo, kamu yakin setelah dapat 5% ini akan pergi ke rumah sakit untuk minta maaf? Bapak Surya adalah seorang pengusaha. Seharusnya mengerti. Kepentingan yang paling penting. Setelah 5% saham ini berada di tanganku, aku akan menjadi pemegang saham keluarga Surya. Pemegang saham tentu saja harus memikirkan kepentingan keluarga Surya. Baik. Bapak, Tanda tangani. Ayo, kamu tunggu saja. Apa yang menjadi hakku, pasti akan kurebut kembali. Ayo. Bukannya sudah janji akan pergi ke rumah sakit untuk minta maaf? Siapa bilang aku mau pergi sekarang? Kamu anak durhaka. Bapak, Ayu kemarin kurang istirahat. Tunggu besok dia tidur cukup. Baru pergi ke rumah sakit juga tidak terlambat. Masuk. Ayu, ibu membuatkanmu semangkuk bubur putih dengan tanganku sendiri. Tidak mau. Kamu tahu tidak, ibu, untuk membuat bubur ini, sampai terluka. Katakan saja langsung apa maumu. Ayu,
Lihat, kamu juga sudah bangun tidur. Mobil di bawah juga sudah siap untukmu. Mau tidak pergi ke rumah sakit untuk minta maaf pada Siti? Orang yang seharusnya minta maaf adalah Rina. Ayu, baru beberapa hari ini, kok kamu jadi tidak mengerti seperti ini? Kalau sejak dulu, kamu sudah pernah menggantikan Rina sekali. Mengerjakan sesuatu harus ada awal dan akhir. Kenapa kamu tidak bisa menggantikannya sekali lagi? Kamu terus-terusan memanggil Rina. Sulit bagiku untuk tidak curiga, kalau Rinalah putri kandungmu yang sebenarnya. Sayang, kamu ngomong apa sih? Tes DNA saja sudah dilakukan 3 kali. Kamu benar-benar putri kandung ibu dan bapakmu. Itu malah lebih menjijikkan. Menyuruh putri kandung sendiri mengambil alih kesalahan putri angkat. Orang normal yang pikirannya sehat pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Sayang, semua yang ibu lakukan ini ada alasannya. Alasan apa? Yang bisa membuat seorang ibu menyuruh anaknya menanggung kesalahan? 2 tahun yang lalu, ibu diculik oleh penjahat. Penjahat itu membakar tempat itu. Rinalah yang, tanpa mempedulikan keselamatannya, menyelamatkan ibu dari lokasi kebakaran, dan membawa ibu keluar. Ibu. Ibu. Aku akan bawa ibu pergi sekarang. Dia menggendong ibu. Berjalan sejauh 10 kilometer, baru bisa menahan mobil. Lalu mengantar ibu ke rumah sakit. Ibu sangat berterima kasih padanya. Budi baik ini, seumur hidup ibu tidak akan lupa. Orang yang menyelamatkan ibu adalah dia? Kurasa belum tentu. Ayu, kapan kamu mengalami luka bakar ini? Bekas lukanya besar sekali. Kamu benar-benar tidak tahu asal-usul bekas luka ini? Ayu Lestari, kamu cuma mau bilang, yang selamatkan aku waktu itu adalah kamu. Kan, aku kasih tahu, jangan coba-coba ambil jasa Rina. Ada apa, Nona AYQ? Anda baik-baik saja? Sopir sudah menunggu lama di bawah untukmu. Sekarang turun segera. Terlambat sedetik saja. Pembantu ini. Kamu tahu akibatnya. Nona AYQ. Apakah Ibu Indah mengancammu lagi dengan aku? Jangan dengarkan dia. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa, BCT. Aku yang mau pergi sendiri. Dia adalah Siti Rahayu. Ayu Lestari, ujian berikutnya. Aku pasti akan mengalahkanmu. Siti, kamu masih ingat siapa aku? Penyebab keterbelakangan mentalnya adalah karena ada darah beku di otak. Bisa diobati. Siti, sudah tidur lama sekali? Kamu juga harus bangun sekarang. Ayu, kamu jahat lagi ya? Apa yang mau kamu lakukan pada Siti tadi? Kenapa? Karena adikku belum mati? Jadi kamu masih belum puas? Mau coba lagi? Andy, tadi kamu benar-benar sudah lihat dengan jelas apa yang kulakukan pada Siti? Apa kamu mau bilang? Masalah Siti tidak ada hubungannya denganmu? Sudah berbuat salah, masih saja tidak mau mengaku. Waktu itu aku benar-benar buta. Sampai merasa kamu menyedihkan. Aku bahkan pernah menyukaimu. Wah, makasih, Kak. Bukan buat kamu. Pergi. Antarkan. Aduh, ternyata benar. Kalau kakak sudah besar pasti akan pergi. Cepat pergi. Nih. Ini dari kakakku.
Baik dulu maupun tadi, kamu tidak melihatnya. Akulah yang menyakiti Siti. Bukan begitu? Meskipun aku tidak melihatnya langsung, pada hari Siti celaka. Bahkan keluarga-keluarga Surya sendiri yang menuduhmu. Mereka kan keluargamu sendiri. Kamu masih berani mengelak, bilang tidak ada hubungannya denganmu? Betul, mereka kan keluarga Ayu Lestari. Jadi tidak bisa berkata-kata lagi, makanya kamu di sekolah, maupun di keluarga Surya, tidak disukai orang. Orang yang menyedihkan pasti ada sisi yang patut dibenci. Ini semua adalah karmamu. Kamu bilang apa? Aku bilang orang kejam dan licik sepertimu, yang tidak tahu balas budi. Tidak pantas hidup di dunia ini. Kamu seharusnya mati saja. Kamu... Berdosa karena perkataan, baru akan menambah karma. Lebih baik kamu sedikit bicara. Siti, kamu juga sudah waktunya bangun. Kakak. Siti, kamu juga harusnya sudah bangun. Kak. Kepalaku sakit sekali. Sakit. Siti, dokter, Siti. Dokter. Adikku tiba-tiba sadar, lalu tiba-tiba pingsan lagi. Tolong periksa kondisinya. Kondisi Nona Siti membaik sangat signifikan. Dengan perawatan yang baik, kemungkinan pulihnya sangat besar. Sangat besar. Benarkah? Siti. Kamu harus cepat sembuh. Bapak. Ibu. Bapak dan Ibu tolong potongkan kue untukku, ya? Tunggu sebentar lagi. Hari ini, juga hari ulang tahun Ayu. Dia juga sebentar lagi pulang. Kakak Ayu, apa karena tidak mau makan di rumah bersamaku? Makan. Jadi sengaja tidak pulang? Ini semua salahku. Kamu cukup tahu diri juga ya. Tahu kalau orang lain melihatmu. Langsung hilang selera. Baru pulang sudah cemberut. Bawa-bawa sial di rumah. Bicara apa sih? Ayu. Selamat ulang tahun. Maaf, Ibu Indah. Aku tidak bisa memakannya. Dikasih kue ya dimakan. Mesti melawan ibumu. Ayu, hari ini, seluruh keluarga sengaja menunggumu pulang untuk merayakan ulang tahun. Kue ini juga merupakan perhatian ibu. Iya, Kakak Ayu. Kalau kamu benar-benar melihatku, jadi tidak selera makan, aku pergi saja. Kalau sampai menyanyiakan perhatian ibu, itu keterlaluan sekali. Katanya mau menebus kesalahan padaku. Tapi alergiku terhadap mangga saja tidak tahu. Atau janji menebus kesalahanmu. Hanya omong kosong belaka? Maaf, Ayu, aku tidak tahu kamu alergi mangga. Berlebihan apa sih? Di keluarga Surya kami, tidak pernah ada orang yang alergi mangga. Sudahlah, sudah. Kalau tidak mau makan, ya sudah. Lihat, Kakak Ayu, walaupun kamu tidak makan, kami juga tidak akan berbuat apa-apa. Kenapa kamu harus carry alasan yang buruk begini? Sepertinya kalian masih tidak mengerti bahasa manusia. Tidak mau makan dan tidak bisa makan. Itu artinya sama? Hari ini, mau tidak mau kamu harus makan. Aku ingin lihat, bisa sampai merenggut nyawa atau tidak. Humph. Ah. Ah. Sekarang kalian puas? Ah. Sekarang kalian puas? Maaf, Ayu. Ini salah ibu. Kakak Ayu, salahkan saja aku. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak boleh makan mangga. Kalau tahu akan begini, lebih baik aku yang alergi. Oh ya? Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Aduh, gatal sekali. Wajahmu. Rina. Wajahmu. Wajahku? Wajahku kenapa? Wajahku. Cepat panggil ambulans. Dulu Ayu sangat peduli padaku. Kali ini,
Asalkan aku yang lebih dulu mendekatinya, pasti hubungan kami bisa membaik. Ada APA? Ayu. Ini adalah kue yang kubuat khusus untukmu. Hari ini kami salah. Ini permintaan maaf kami. Terima kasih. Tapi aku tidak butuh. Bawa saja untuk Rina. Ayu. Hari ini aku salah paham pada Ayu. Aku akan membuatkan kue untuk meminta maaf. Pasti dia akan memaafkanku. Ayu Lestari. Andy. Bapak Surya. Berani-beraninya datang ke rumahku. Bapak Surya tiba-tiba menghentikan kerjasama dengan perusahaan Wijaya. Bukankah seharusnya memberi penjelasan? Bapak Andi masih berani bertanya, walaupun Ayu pernah mendorong Siti. Dia sudah membayar konsekuensinya. Bapak Andi masih menyuruh preman untuk memukulinya, hingga tubuhnya rusak parah. Apakah kau masih manusia? Apa? Masih pura-pura tidak tahu. Rian, jangan ngaco. Kapan aku menyuruh preman memukulinya? Wah, hebat sekali Bapak Andi. Berani berbuat tapi takut bertanggung jawab. Ya, adikku sekarang dipukuli sampai kerusakan organ dalam yang parah. Senang sekarang? Pantas saja. Waktu dia datang kemarin, wajahnya pucat sekali. Itu juga salahnya sendiri. Dia setidaknya masih normal. Siti sekarang sampai siapa aku, sudah tidak kenal. Kalau Ayu sampai mati dipukuli, itu juga layak. Kamu ini... Rian, jangan sok jadi orang baik. Waktu itu, kan juga kamu yang memaksa Ayu untuk berlutut dan minta maaf di keluarga Wijaya. Dia merengek-rengek minta tolong padamu. Kamu sebagai kakaknya, bukannya juga diam saja, sekarang baru tahu dia adikmu? Sudah terlambat. Ayu pasti sudah sangat membencimu. Benar-benar otak udah kemasukan air, sampai beliin kue untuk Ayu. Waktu itu aku menyuruh Ayu untuk minta maaf. APA memang salah. Tapi Ayu tidak ada permusuhan dengan Siti. Kenapa mendorongnya jatuh dari tangga? Ayu. Kamu mendorong Rina jatuh dari tangga, apa mau membuat Rina juga jadi idiot? Dari dulu kamu sudah berhati jahat, menyakiti Siti, sampai dikeluarkan dari sekolah, masih saja tidak mau bertobat. Sekarang kamu mengulangi perbuatanmu, menyakiti Rina, cepat berlutut dan minta maaf pada Rina. Kebanyakan bohong. Sampai kamu sendiri percaya ya? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku kira, Bapak Surya, paling paham, dengan kejadian waktu itu. Diam kau. Dulu, Rina mendorong Siti jatuh dari tangga. Ibu Indah langsung, menggunakan uang untuk memaksa. Dan kamu juga buru-buru ke sekolah, menghapus rekaman CCTV. Kalian berdua memang cocok sebagai suami istri. Kerjasamanya benar-benar sempurna. Suamiku, rekaman CCTV itu kamu yang hapus? Jadi berani ya. Bahkan ayahmu sendiri berani kau fitnah. Aku benar-benar penasaran. Kenapa Bapak Surya terhadap anak kandungnya sendiri begitu kejam? Tapi terhadap Rina, sangat dimanja. Sebenarnya kenapa sih? Aku tahu. Jangan-jangan Rina itu bukan cuma putri palsu, tapi putri di luar nikah Bapak dengan mantan kekasih. Omong kosong. Wah, kena benerannya? Nona Sari, hati-hati loh. Jangan sampai nanti baru sadar kalau selama ini menganggap anak selingkuhan sebagai harta karun. Sayangku ini, hari ini aku harus menghajarmu. Bay City, kamu bagaimana? Nona AYQ. Tidak apa-apa. Aku sedang menghajar anakku. Urusanmu apa sebagai pembantu? Cepat minggir. Surya, kamu cari mati. Kamu mau apa? Aku, kan ayammu. Melahirkan tapi tidak membesarkan. Apa pantas disebut ayah? Aku sudah tidak sabar. Hari ini, aku akan membalaskan dendam Ayu. Kalian semua. Jangan harap bisa lolos. Tolong aku. Tolong. Semua ini salah ibu. Kalau mau menyalahkan, salahkan ibu saja. Tentu saja salahmu. Sebagai ibu kandung,
Kau acuhkan anak kandungmu sendiri. Tapi sangat memanjakan putri angkat. Membuat masa depannya hancur. Terkubur hidup-hidup sampai mati. Dan juga kau. Pertama mendorong Siti jatuh dari tangga. Lalu menyebabkan Ayu mati dengan tragis. Harus dibunuh. Bapak, Ibu. Rina, cepat cari kakakmu. Cepat. Minggir. Kau bisa melindunginya untuk sementara. Tapi tidak selamanya. Hari ini dia harus membayar perbuatannya dengan darah. Lepaskan. Sudah cukup belum keributanmu? Haruskah keluarga ini bubar? Baru kau lega, seandainya tahu akan ada hari ini. Aku seharusnya tidak melahirkanmu dulu. Tidak seharusnya. Melahirkanku. Ibu. Aku juga anakmu. Apa salahku? Hingga kalian memperlakukanku seperti ini? Kenapa Ayu terasa berbeda? Kenapa aku harus tinggal di gudang? Kenapa tidak memberiku uang saku? Kenapa aku yang harus mengambil alih kesalahan Rina? Apa salahku? Hingga kalian menyakitiku seperti ini? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Atas dasar apa kalian memperlakukanku seperti ini? Karena kami orang tuamu. Kami membesarkanmu, maka kau harus menerimanya. Baik. Kalau pada hari ini, akan kukembalikan budi baik kelahiran kalian. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan sedikit pun. Bagaimana bisa? Jasa orang tua melahirkan dan membesarkan kita lebih besar dari langit. Bagaimana bisa kau membalasnya? Hari ini, aku akan menjembalikan tulang kepada ayah. Dan menjembalikan daging kepada ibu. Nona AYQ. Sudah cukup? Belum cukup. Hentikan. Nona AYQ. AYQ. Ayu. Nona AYQ. By City, panggil ambulance. Baik, Tuan Mudarian. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Bay City, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Ayu tiba-tiba menyakiti dirinya sendiri? Nona Rina bilang Nona Ayu menjatuhkannya dari tangga. Bapak dan ibu langsung memukuli Nona Ayu di ruang tamu. Nona Ayu bilang mau mengembalikan tulang kepada ayah. Dan menjembalikan daging kepada ibu. Lalu memutuskan hubungan dengan keluarga. Dia ini terlalu keterlaluan. Tuan Mudarian, maafkan saya kalau lancang. Tapi saya rasa, kali ini Bapak dan Ibu telah menyalahkan Nona Ayu. Bapak dan Ibu ada di rumah. Nona Ayu kan bukan orang bodoh. Masa mungkin dia memilih saat seperti ini untuk mengganggu Nona Rina? Tidak mungkin. Rina dari kecil sudah penurut dan mengerti. Mana mungkin sengaja menyalahkan Ayu? Lagi pula, Ayu punya catatan kriminal. Tuan Mudarian. Kali ini tolong bantu. Nona AYQ. By City, perkataan tanpa dasar. Sebaiknya jangan banyak diucapkan. By City, kau temani Ayu ke kamar pasien. Dr. Hendra. Adik saya bagaimana keadaannya? Aneh sekali. Saat dia dalam proses penyelamatan, beberapa kali mengalami henti napas. Tapi setelah beberapa kali, napasnya muncul kembali. Dokter, jangan nakut-nakuti saya. Adik saya, sebenarnya bagaimana keadaannya? Untungnya tidak mengenai bagian vital, TAPI. Di lengannya ada luka bakar. Sebenarnya sudah lama sembuh, tapi entah kenapa sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Keluarga harus berhati-hati menanganinya. Luka bakar? Kenapa Ayu bisa punya luka bakar? Dilihat dari lukanya, kemungkinan terjadi 2 tahun lalu. Oke, saya mengerti. Luka bakarnya kita kesampingkan dulu. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Seyaraza. Kali ini Bapak dan Ibu
Salah menuduh Nona Ayu. Bapak dan ibu ada di rumah. Nona Ayu kan bukan orang bodoh. Masa dia memilih waktu seperti ini untuk mengganggu Nona Rina? Ayu Lestari, untuk apa kamu melakukan ini? Demi keluarga Surya, membiarkan tubuhmu tidak utuh. Tidak sepadan. TAPI. Nyawa yang satu ini, memang mereka yang memberikannya. Lebih baik dikembalikan sampai bersih. Bagus juga dengan begini. Ikatan darahmu dengan keluarga Surya benar-benar putus. Bisa dibilang ada juga hasilnya. Jangan menangis. Selamat ya, akhirnya kamu bebas. Sisanya akan kubantu kamu. Minta kembali. Ternyata benar, Rina yang memfitnah Ayu. Aku malah dibodohi olehnya. Rina, kamu sedang apa? Kak, kenapa kakak turun? Kamu belum tahu kan? Sejak bulan lalu, aku memasang CCTV di setiap sudut rumah. Semuanya. Kak, kakak bicara apa sih? Aku nggak ngerti. Masih pura-pura. Kak, jangan marah-marah. Rina, dari kecil kamu selalu nurut. Kakak percaya sama kamu. Kali ini kamu memfitnah Ayu. Karena terpaksa, begini, pergi jelaskan ke bapak dan ibu. Lalu minta maaf ke Ayu. Boleh kan? Kakak, kan kakak paling sayang sama aku. Aku mohon, jangan bilang ke bapak dan ibu. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan sayang aku lagi. Terus Ayu pantas difitnah olehmu? Aku kasih waktu 1 hari untuk jelaskan ke bapak dan ibu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau rekaman CCTV ini, kutunjukkan langsung ke mereka. Kakak yakin nggak mau bantu aku? Aku nggak bisa mengkhianati Ayu lagi. Rina, kamu juga. Kakak ngapain sih? Rina, kamu nggak apa-apa? Ibu, bapak, wajahku sakit sekali. Jangan salahkan kakak. Kakak juga. Hanya terlalu ingin aku minta maaf ke Ayu. Kamu bilang aku memukulmu? Rian, kenapa kamu berani memukul adikmu? Ryan, sejak Ayu mengacaukan pesta kelulusan, kamu seperti berubah, menjadi orang lain, merusak kerjasama dengan keluarga Wijaya. Sudahlah, sekarang demi wanita itu, Ayu, kau malah memukul Rina. Minta maaf pada Rina. Suruh aku minta maaf pada Rina? Bapak, sudahlah, kakak juga sedang panik. Jengga, di saat seperti ini, Rina masih membelamu. Lihat dirimu, mana ada sedikit pun sikap sirang kakak selang? Minta maaf pada Rina. Aku akhirnya tahu, Ayu di rumah ini hidup seperti apa. Putri palsu yang jahat. Bapak yang tak bisa bedakan benar salah. Ibu yang mudah percaya omongan orang. Dan aku ini, kakak yang tak berbuat apa-apa. Kau berani menuduh kami, hanya demi Ayu itu? Ayu bukan sekedar sayang. Nilai akademiknya luar biasa. Ribuan kali lebih baik dari Rina. Kalau bukan karena bapak, dulu di rumah sakit, salah menukarnya dengan Rina. Pasti prestasinya akan lebih gemilang. Lebih cemerlang. Jangan pukul Rian. Rian, Jangan mondar-mande di luar, masuklah. Ayu, maafkan aku. Aku yang menjemputmu pulang ke keluarga Surya, tapi tak menjalankan tanggung jawab. Membuatmu menderita. Pasti kau sangat membenciku, ya? Membenci dan mencintai adalah hal yang butuh tenaga. Aku tidak mau rugi seperti itu. Kau tidak membenciku. Jika hatimu benar-benar tersiksa, bantulah Ayu melakukan satu hal terakhir sebagai kompensasi untuknya. Apa yang harus kulakukan? Katakan, Ayu. Bahkan jika nyawaku yang dibutuhkan, aku rela. Kalau begitu, matilah. Tenang saja,
Aku tidak butuh nyawamu. Kamu hanya perlu membantuku menyelidiki satu hal di masa lalu. 2 tahun lalu, keluarga Surya pergi berkemah. Ibu Indah terjebak di lokasi kebakaran. Sebenarnya siapa yang menyelamatkannya dari api? Bukannya Rina? Kamu cukup menyelidikinya saja. Baik, aku akan pergi sekarang. Batas waktu 7 hari. Waktunya hampir habis. Segera akan lenyap. Aku harus cepat. Apa yang tidak bisa kamu bicarakan dengan baik? Harus main tangan? Lihatkan. Kamu membuat Rian pergi karena marah. Kamu dengar, anak durhaka itu, apa yang dia katakan? Bilang kita tidak sayang Ayu, hanya memanjakan Rina. Kamu lihat Rina begitu penurut, begitu paham keadaan. Meski kita lebih memanjakannya sedikit, apa salahnya? Tapi kali ini, benar-benar melukai hati Ayu. Kalau bukan karena benar-benar terluka, mana mungkin Ayu sampai menggunakan pisau untuk melukai dirinya sendiri? Tidak. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Ibu. Sayal. Sekarang kakak sulung dan ibu mulai memihak Ayu. Kalau Ayu tetap tinggal di keluarga Surya, semua orang akan menyukainya, dan tidak menyukaiku lagi. Bapak. Bapak harus cari cara untuk mengusir Ayu dari keluarga Surya. Jangan khawatir, Rina. Bapak sudah punya rencana. Pemimpin keluarga Santoso dari kota Melati akan datang ke kota Anggrek dalam beberapa hari untuk sebuah proyek. Dia masih muda dan tampan, kebetulan belum menikah. Aku akan menikahkan Ayu dengannya untuk aliansi. Bukankah itu tepat sekali? Bapak. Kenapa Bapak memberikan pernikahan yang bagus ini kepadanya? Bagaimana kalau nanti dia berhasil merebut hati pemimpin keluarga Santoso? Lalu balas dendam pada keluarga Surya? Tidak mungkin. Pemimpin keluarga Santoso selalu terkenang pada cinta pertamanya yang tak terlupakan, yang hilang bertahun-tahun lalu. Selama ini, wanita-wanita yang menginginkannya pasti mati atau terluka. Kalau Ayu menikah dengannya, hanya ada jalan buntu. Ayu, lapar, ya? Ini makanan bergizi yang ibu pesan khusus untukmu. Ibu Indah. Tolong jaga sikap. Ayu. Mau kamu akui atau tidak? Fakta bahwa aku adalah ibumu tidak akan pernah berubah. Melahirkan tapi tidak membesarkan. Darah dan daging telah dikembalikan. Sekarang kita sudah tidak punya hubungan apa-apa. Ayu. Begitu bencinya kamu pada ibu? Apa yang harus ibu lakukan agar kamu mau memaafkan ibu? Aku tidak membencimu. Hillier. Ayu. Melihatmu. Aku jadi tidak nafsu makan. Nona AYQ. Mari kita makan dulu. Agar tubuhmu cepat pulih. Ya. Baik. Ayu menolak makanan bergizi yang kubawakan, tapi mau menerima makanan yang dibuat Bay City. Mengapa sebagai seorang ibu, aku bahkan tidak lebih dari seorang pembantu? Aku akan ambilkan air untukmu. Ibu. Anda pulang dulu saja. Aku ingin melihat Ayu lagi. Ini, Nona bilang dia lelah. Apa? Aku mau melihat anakku sendiri. Harus minta izin dari seorang pembantu dulu? Tidak perlu, tidak perlu. Ribet APA, Mesuk Simua. Ayu. Ibu. Ibu Indah. Aku tahu tujuanmu. Jika kamu ingin kemaafanku, penuhi satu syaratku. Aku akan memaafkanmu. Baik, katakan. Asalkan kamu mau memaafkan ibu, permintaan apapun akan ibu penuhi. Aku mau Rina meninggalkan keluarga Surya.
dan keluarga Surya memutuskan hubungan dengannya. Ayu, coba lihat. Rina kan sudah tinggal di keluarga Surya selama bertahun-tahun. Kamu tiba-tiba menyuruhnya pergi. Mau kemana dia? Baik. Kalau begitu ganti saja. Berikan aku rekaman CCTV. Di mana Rina menyakiti Siti. Aku akan memaafkanmu. Kalau rekaman CCTV ini dikeluarkan, bagaimana Rina bisa hidup nanti? Bagaimana orang luar akan menilai keluarga Surya kita? Ibu Indah sampai sekarang masih memikirkan keadaannya. Dulu, saat aku difitnah telah menyakiti Siti. Kenapa kamu tidak memikirkan keadaanku? Sudahlah. Reza, Ibu Indah juga tidak tulus meminta maaf padaku. Ayu, percaya ibu sekali lagi, asalkan tidak menyakiti Rina. Hal lain ibu pasti bisa lakukan. Kalau begitu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Rina selama ini di keluarga Surya. Pengeluarannya sudah lebih dari 100 miliar rupiah, kan? Aku tidak banyak minta. Aku mau semua saham di keluarga Surya. Ini. Bagaimana? Ini saja tidak bisa? Kalau begitu mulai sekarang, jalan kita berpisah. Tidak. Ibu bisa lakukan. Pasti bisa. Ibu pulang sekarang. Suruh pengacara menyusun surat pengalihan saham. Waktu tidak banyak. Aku harus membuat keluarga Surya mendapat balasan. Sebelum tubuh ini hancur. Dengan saham-saham ini, aku bisa membuat perusahaan yang menjadi sandaran keluarga Surya lenyap. Bye Siti. Apa kamu mau menetap di kota Melati? Nona Ayu kemana? Aku ikut kemana? Ayu Lestari, kamu sebentar lagi akan beristirahat dengan tenang. Ibu. Apa ini? Kontrak pengalihan saham. Apa? Ibu mau mengalihkan setengah saham, semuanya kepada Ayu. Kau ini Ayu. Segala sesuatu di keluarga Surya adalah milikku. Kau jangan harap dapat sedikit pun. Bapak. Ada apa, Rina? Bapak, buruk sekali. Ibu mau mengalihkan semua sahamnya. Semuanya ke Ayu. Apa katamu? Bapak, kalau Ibu Indah benar-benar mengalihkan sahamnya, semuanya ke Ayu. Aku bagaimana? Jangan khawatir. Bapak akan langsung ke rumah sakit sekarang. Ayu, kondisi tubuhmu sudah membaik? 3 hari tidak datang. Tiba-tiba muncul sekarang. Pasti pengalihan sahamnya. Sudah siap ya? Ibu Indah, syarat yang kusebutkan? Semua sudah ibu penuhi? Ayu, ibu sudah bilang. Selama itu permintaanmu, ibu akan penuhi bagaimanapun caranya. Ini adalah kontrak pengalihan saham yang resmi. Asal kau tanda tangani ini, kita akan berbaikan. Hal-hal yang dulu jangan pernah dibicarakan lagi. Anak durhaka. Kau jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun saham keluarga Surya. Surya, kau ngapain? Ngapain? Kau tanya aku ngapain? Saat kau memberinya saham, kenapa tidak berdiskusi denganku dulu? Aduh, ini cuma 20% saham perusahaan Surya. Lagi pula, kita memang sudah berutang pada Ayu. Memberikan ini padanya juga sudah seharusnya. Kau bicara senaknya saja. Saham 20%. Dia pantas mendapatkannya? Cengkeya. Kalau saja dia bisa sedikit pun mengerti seperti Rina, sudah lama aku berikan 50% saham itu padanya. Tapi lihatlah sekarang. Dia seperti apa? Lajapila. Uang yang kususahkan payah kumpulkan, kenapa harus diberikan padanya? Kekiwalai. Dia setuju untuk menikah dengan perusahaan Santoso dari kota Melati. Proyek besar di Huhai itu, biar keluarga Surya juga ikut menikmati keuntungan.
Dengan begitu, aku masih bisa mempertimbangkan untuk memberimu sedikit uang sebagai mahar. Kalau tidak, kau jangan harap dapat apa-apa. Jangan tunjuk aku. Kalau tidak, tanganmu jangan harap masih utuh. Kamu. Aduh, sudahlah, sudah. Ayo, ayo pergi. Kita bicara di luar. Ayo. Kenapa kamu harus begitu kasar? Berikan saja 20% saham itu padanya. Apa yang terjadi dulu, biarlah berlalu. Biarlah berlalu? Kenapa kamu harus selalu melawannya? Bukan aku yang selalu melawannya. Tapi seluruh keluarga kita sekarang harus hidup mengikuti kemauannya. Dia sekarang seperti bom waktu. Lebih baik cepat-cepat menikahkannya. Tapi apa tapi? Kamu bodoh ya? Kamu tahu tidak betapa pentingnya proyek Huhai itu? Kalau tidak mengerbangkan EU, maka Rina yang harus dinikahkan ke sana. Kamu rela? Rina sangat menyukai Andi. Bagaimana bisa dinikahkan untuk aliansi? Ayo pergi. Sudah kuduga. Begitu menyangkut Rina, Ibu Indah akan kehilangan semua prinsipnya. Bapak Arif, keluarga Surya mengajukan pernikahan aliansi. Mereka ingin bersama keluarga Santoso mengembangkan proyek Huhai bersama. Pernikahan aliansi? Arif Santoso tidak membutuhkan itu. Satu-satunya orang yang ingin kunikahi seumur hidupku, hanyalah dia yang di panti asuhan, tumbuh besar bersamaku, Ayu. Aigreku. Apakah itu kamu? Cepat cari tahu siapa dia. Bapak dan Ibu, Nona Ayu sudah keluar dari rumah sakit. Berhenti. Tidak lihat banyak orang menunggumu? Apa urusanku? Kau. Ayu. Karena sudah keluar dari rumah sakit, istirahat saja di rumah. Sudah ku bicarakan dengan ibumu, setelah kondisi tubuhmu pulih, kau akan kunikahkan ke kota Melati untuk hidup bahagia. Apa? Bapak, kenapa tidak berdiskusi denganku? Tidak boleh, aku tidak akan setuju. Ayu juga pasti tidak setuju. Lalu maharnya? Tenang saja, tidak akan kurang bagianmu. Baik, aku mau menikah. Nanti setelah dapat saham, bekerja sama dengan perusahaan Santoso untuk menghancurkan perusahaan Surya. Ayu Lestari, asli, bisa tenang beristirahat. Kebetulan bisa ajak Bay City ke kota Melati. Untuk mengurus urusan terakhir Ayu. Ayu, apa kau setuju menikah? Hanya untuk lepas dari kendali keluarga Wijaya? Ku beritahu, Ayu. Si kejam Arif itu, hatinya selalu terpaut pada cinta pertama yang tak terlupakan. Meski kau menikah ke sana, hanya bisa menunggu ajal. Tuan Muda Andi. Dengan status APA kau menggelanjaku? Aku. Ayu. Andy, Sebenarnya apa maumu? Jelaskan padaku. Kenapa kau setuju menikah dengan si kejam Arif di kota Melati itu? Mau menikah ya menikah. Apa ada hubungannya denganmu? Jangan kira dengan menikah ke sana, kau bisa lepas dari kendali keluarga Wijaya. Ku beritahu, mimpi. Andy, kau dengar aku akan menikah untuk aliansi. Kenapa heboh sekali? Jangan-jangan, kau suka padaku? Masa sih? Masa aku bisa suka sama kamu? Jangan mimpi deh, aku kesini cuma buat ngasih tahu kamu. Preman yang mukulin kamu. Bukan disuruh keluarga kami. Keluarga Wijaya nggak mau dicap buruk. Bukan keluarga Wijaya. Berarti Rina dong. Bapak, Ibu. Kalian kan tahu, penguasa keluarga Santoso itu kejam dan dingin. Masa mau nikahin Ayu ke sana? Ini sama aja dorong dia ke neraka. Dia kan putri kandung kalian. Walaupun kalian gak suka dia, nggak boleh nyakitin dia dong. Bocah kurang ajar. Maksudmu nyakitin dia apa? Dengan statusnya, bisa dinikahkan ke kota Melati. Itu rezeki terbesar baginya. Ayu baru saja keluar dari rumah sakit. Kondisinya belum pulih betul. Sekarang dinikahkan ke sana. Dengan si kejam Arif itu. Kalian mau bunuh dia ya? Kalau nggak dia yang dinikahkan, masa Rina yang dinikahkan? Ya,
Nikahin Rina saja, dia udah nikmatin bertahun-tahun. Hidup mewah, saatnya dia berkontribusi buat keluarga Surya. Kurang ajar. Dulu kalau bukan Rina, nyelamatin ibu dari lokasi kebakaran, kamu udah nggak punya ibu. Masa kita tega nikahin Rina ke sana? Ini namanya tidak tahu balas budi. Ayu itu putri kandungmu. Kakak, jangan lanjutin lagi. Ayu Lestari udah setuju sendiri. Selanjutnya, kita persiapin aja pernikahannya dengan baik. Kamu. Cepat selidiki, siapa yang waktu itu nyelamatin ibu di lokasi kebakaran. Cepat selidiki, aku mau tahu kebenarannya secepatnya. Kakak Andi. Kamu tadi kemana? Aku dengar kamu datang. Tapi aku cari-cari kamu nggak ketemu. Aku cuma jalan-jalan saja, sudah sore, aku pulang dulu. Kakak Andi. Tinggal makan malam dulu, baru pulang. Tidak usah. Ayo. Kamu kan sudah mau dinikahkan. Masih berani-beraninya menggoda kakak Andi, sungguh keterlaluan. Wah. Kakak Ayu sudah tidak sabar ya. Mau dinikahkan ke kota Melati. Sudah mulai berkemas-kemas. Pergi. Menyuruhku pergi? Kamu berani? Lihat saja. Bapak dan ibu sudah mau menikahkanmu. Masih berani-beraninya. Sombong di hadapanku? Kakak Andi milikku. Lain kali kalau ketemu dia, menjolah. Jangan coba-coba menggoda dia. Aku belum mulai cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Kamu mau apa? Bapak dan ibu, kakak Ayu marah lagi. Cepat selamatkan aku. Rina, kamu sudah menikmati selama bertahun-tahun kemewahan yang bukan hakmu. Sekarang sudah waktunya untuk mengembalikannya. Omong kosong, putri keluarga Surya hanya aku. Jangan harap bisa merebut identitasku. Mencuri takdir. Harus dihukum langit. Bicara aneh-aneh. Pantas saja bapak dan ibu mengirimmu pergi. Rina. Bapak dan ibu. Kakak Ayu tadi memarahiku. Katanya, aku merebut identitasnya. Akan kena hukuman langit. Rina, rambutmu ini. Rambutmu. Rambut ke kenapa? Aduh. Kenapa? Kenapa begini? Rambutku kok jadi putih semua? Aku jadi gak bisa ketemu orang lagi nanti. Rina, cepat bangun. Rina, tenang saja, Bapak akan bawa kamu ke dokter. Pasti bisa disembuhkan. Iya, ibu akan cari dokter yang terbaik. Rina pasti akan baik-baik saja. Ya. Bapak, ibu. Aku takut. Sangat takut. Kakak Ayu, itu kakak. Barusan dia yang kasih aku obat. Hanya dia yang ketemu aku. Ayu, kamu mau apa? Keluarin penawarnya. Ayu, kok kamu bisa seperti ini? Ke adikmu sendiri, cepat keluarin penawarnya. Kamu tega lihat adikmu menderita? Ini akibat ulahnya sendiri. Hukuman langit pasti datang. Tidak ada penawar. Ayu, kurasa kamu ini hidupnya terlalu enak. Sengaja cari masalah ya? Pukul saja. Setelah tamparan ini, proyek di kota Melati. Jangan harap, Bapak Arif mau bantu negosiasi. Rina, rambut putihmu ini datangnya aneh. Mungkin. Bukan perbuatan kakakmu. Bapak. Rina. Lihat. Bapak yang paling menyayangimu ini. Hanya seorang yang karian tang. Jangan buru-buru. Pertunjukan masih ada di belakang. Rina. Kalau dihitung waktunya, Siti juga seharusnya sudah bangun. Rian akan segera tahu. Orang yang menyelamatkan orang di lokasi kebakaran dulu adalah Ayu. Segera, semuanya akan terungkap. Ayu. Segera, ketidakadilan yang kau alami akan terungkap. Bapak Arif, keluarga Surya mengutus putri sulung mereka untuk menjalin hubungan pernikahan dengan Bapak. Bukannya sudah kukatakan, kecuali Ayu, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Jangan sembarangan mengirimkan wanita ke sini. Tapi, Bapak Arif, wanita yang Bapak suruh saya selidiki waktu itu adalah putri sulung keluarga Surya, Ayu Lestari.
Apa? Dia putri sulung keluarga Surya? Cepat. Aku harus bertemu dengannya sekarang juga. Kau segera pergi ke keluarga Surya untuk melamar. Apapun permintaan keluarga Surya, kau harus menuruti mereka. Baik, Bapak Arif. Padi, silakan, minum teh. Tidak usah. Saya datang ke keluarga Surya kali ini untuk menyampaikan pesan dari Bapak Arif. Silakan. Bapak Arif sudah melihat data Nona Ayu. Mohon Nona Ayu, ikut saya ke keluarga Santoso hari ini. Hari ini? Bagaimana? Apakah Bapak Surya keberatan? Hanya saja, putri saya belum menikah. Kalau Ayu dikirim sekarang, reputasinya bisa ternoda. Bagaimana kalau... Kalau Bapak Surya tidak bersedia? Ya sudah, hubungan pernikahan ini dibatalkan saja. Ah, jangan. Ah, tidak. Tunggu dulu, Budi. Bagaimana kalau kita ikuti saja saran Bapak Arif? Kalau begitu, masalah ini sudah diputuskan. Iya, sudah diputuskan. Tunggu. Aku belum setuju. Aku tahu kamu tidak ingin pergi, tapi kamu lihat sendiri, hari ini Bapak Arif sangat bersemangat dengan pernikahan kita ini. Siapa bilang aku tidak tega meninggalkan tempat ini? Aku justru ingin segera pergi. Sedek lagi tinggal di sini. Aku sudah muak. Jangan bicara sembarangan. Cukup omong kosong. Mahar kemana? Mahar apa? Kamu belum menikah. Sepertinya Bapak Surya tidak tulus. Padi, pulang dan beritahu Bapak Arif. Katakan, Bapak Surya pelit dengan mahar anaknya sendiri. Mungkin dalam kerja sama pun. Dia akan pelit. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin kami pelit dengan maharmu? Hanya saja hari ini, semuanya terlalu mendadak. Aku dan ibumu belum menyiapkan maharmu. Iya, Ayu, kamu menikah dulu. Maharnya akan menyusul. Bagaimana? Tidak usah repot-repot, Bapak Surya dan Ibu Indah. Proses serah terima saham yang lalu terhenti. Kebetulan, hari ini kita bisa lanjutkan. Mana ada anak perempuan yang menikah, membawa pergi begitu banyak saham. Rencana licik di pikiran kalian. Kupikir aku tidak tahu, ku beritahu kalian. Hari ini kalau tidak memberiku saham, kalau begitu, suruh saja Rina yang menikah. Lagi pula sama-sama anak perempuan keluarga Surya. Kupikir, Bapak Arif tidak akan keberatan. Ayu Lestari, Perani Beraninya kau. Nona Ayu, Jangan gegabah. Bapak Surya, berapapun mahar yang diminta Nona Ayu, segera berikan. kalau tidak, Bapak Arif tidak akan mengampuni keluarga Surya. Baik, bukannya cuma saham, aku berikan. Kenapa? Bapak Surya ingin mengingkari janji. Bapak Surya, hanya segini sahamnya, masih diam saja, masih mau tidak bekerja sama dengan perusahaan Santoso. Aku peringatkan, proyek Huhai milik perusahaan Santoso, upacara penandatanganan, hanya tinggal 3 hari lagi, kesempatan tidak datang 2 kali. Tidak, kalian salah paham, aku tanda tangani. Kamu harus pastikan, kerja sama Bapak Arif, dengan keluarga Surya. Ingat baik-baik, kepentingan keluarga Surya, adalah kepentinganmu juga. Aku mengerti. Ayo pergi. Ayu. Setelah sampai di keluarga Santoso, ingat telepon ibu. Kalau hidupmu tidak bahagia, ibu akan menjemputmu pulang. Ibu Indah, jangan pura-pura. Kalau bukan karena persetujuanmu, mana mungkin Bapak Surya menikahkan kami dengan perusahaan Santoso. Ayo pergi, Budi. Kebetulan aku ada urusan bisnis yang ingin dibicarakan dengan Bapak Arif. Baik. Nona AYQ. Padi, kamu tunggu di mobil dulu ya. Aku mau bicara dengan Bay City sebentar. Baik, Nona Ayu. Aku tunggu di mobil. Bay City, aku akan pergi. Nona Ayu, sering-sering hubungi ya. Bay City, tinggalkan keluarga Surya. Di kartu ini ada dividen dari saham perusahaan Surya. Ambil uang ini, beli rumah di kota Melati.
Nona Ayu, kalau kamu, tidak, lebih baik kamu ikut aku pergi. Paiseri dengarkan aku. Ambil uang ini. Pergi ke kota Melati beli rumah dulu. Setelah aku selesai urusannya dengan keluarga Surya, aku akan datang mencarimu. Baik, semua ikut kata Nona Ayu. Bapak Arif, orangnya sudah di bawah. AYU. Kamu bukan dia. Apa maksudmu? Apa maksudku bukan dia? Nona Ayu. Kamu dan Bapak Arif waktu kecil adalah teman bermain di panti asuhan harapan. Sangat mirip. Namanya Ayu. Tak kusangka di dunia ini masih ada yang mengingat Ayu Lestari. Benar, aku bukan Ayu Lestari. Tapi aku juga adalah Ayu Lestari. Apa katamu? Kamu bilang Ayu sudah meninggal? Benar, dia dibunuh oleh keluarga Surya. Aku menggantikan posisinya, membalas dendam untuknya pada keluarga Surya. Keluarga Surya yang hebat ya. Aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Ini kontrak keluarga Surya. Serahkan padamu. Aku yakin dengan kemampuan Bapak Arif, pasti tidak akan membiarkan keluarga Surya hidup tenang. Budi, beritahu Bapak Surya. Aku setuju bekerja sama dengan mereka. Suruh mereka bersiap-siap. Dan juga, diam-diam beli saham-saham kecil perusahaan Surya. Jangan sampai ketahuan. Baik. Keluarga Surya, hari-hari baik kalian sudah berakhir. Halo, Budi, Anda menelepon. Apa ada perintah dari Bapak Arif? Bapak Arif menyuruhku menyampaikan pada Bapak acara penandatanganan kontrak 3 hari lagi. Beliau akan hadir secara langsung. Suruh Bapak bersiap-siap dengan baik. Baik. Sebagai ucapan terima kasih pada Bapak Arif, karena memberi kami kesempatan kerja sama ini, saya khusus memesan di Hotel Awan Biru, 1 meja jamuan. Harap Bapak Arif Berknan hadir. Ini cuma acara penandatanganan kontrak. Bapak Arif juga mau hadir langsung? Kamu tahu apa? Ini menunjukkan Bapak Arif sangat menghargai keluarga Surya. Tak disangka, peran Ayu cukup besar juga ya. Aku dengar, Bapak Arif ini bukan orang baik. Sayang sekali, kakak Ayu. Berkontribusi pada kebesaran keluarga Surya, memberikan tenaganya. Itu kehormatan bagi Ayu. Mulai sekarang, posisi keluarga Surya naik 1 tingkat lagi. Kamu masih tidak mau dirawat? Tubuhku ini sudah tidak kuat lagi. Bisa melihat keluarga Surya hancur. Itu sudah cukup. Aku baru saja menemukan. Orang yang menyuruh preman menyakiti Ayu adalah Rina. Sudah kuduga dia. Kamu mau menghajarnya bagaimana? Santai saja. Bayarkan dia sombong dulu sebentar lagi. Nanti malam, aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Siti, kamu tahu tidak? Calon kakak iparmu yang selalu kamu sebut-sebut dulu, sebentar lagi akan menikah dengan orang lain. Aku melarangnya menikah. Tapi dia tidak mau mendengarku. Siti, katakanlah kalau dulu dia tidak menyakitimu. Mungkin tidak akan ada urusan dia menikah dengan keluarga Santoso ini. Yang menikahinya pasti aku. Kita pasti sudah jadi satu keluarga. Dia sudah menyakitimu sampai begini, tapi saat tahu dia akan menikah, aku malah merasa sakit hati. Kakak minta maaf padamu. Tidak. Siti. Tidak. Dokter, Siti, kamu akhirnya sadar. Bukan dia. Apa maksudmu? Bukan dia? Dulu yang mendorongku bukan Ayu. Apa katamu? Bukan Ayu. Rina. Rina yang mendorongku. Rina. Ternyata kamu yang menyebarkan rumor. Mengatakan Ayu adalah putri di luar nikah. Membuatnya dikucilkan. Kenapa kamu begitu jahat? Aku akan beritahu kakakku, biar dia melihat wajah aslimu. Siti, kumohon, jangan beritahu kakakmu. Tidak, aku akan beritahu kakakku. Kamu tidak pantas menjadi kakak iparku. Hanya Ayu yang pantas menjadi kakak iparku. Ini kamu yang memaksaku. Ternyata Rina. Aku malah terus mencurigai kalau Ayu yang melakukannya. Dia bilang padaku waktu itu, bukan dia yang melakukannya. Aku malah percaya perkataan keluarga Surya itu. Kak, sekarang tahu juga tidak terlambat. Rina ini membuatku dan Ayu hidup jadi hancur. Aku akan membuatnya membayar. Siti, kamu istirahat dulu.
Pulihkan tenaga. Tunggu sampai nanti malam. Kita dan Rina akan menyelesaikan semua urusan lama dan baru. Bapak Surya, Kibnaran di lokasi kebakaran yang Bapak suruh saya selidiki. Sudah ketahuan. Bagaimana? Ini. Saya tidak berani bilang. Bapak lihat sendiri saja. Yang menyelamatkan ibu ternyata Ayu. Ya. Bagus. Rina masih berusaha menutupi kebenaran. Mengaku aku budi baik. Sementara keluarga kami selalu mengingat kebaikannya. Karena dia terus menyakiti Ayu. Aku salah. Keluarga Surya salah. Kami buta mata. Kamu yakin mau aku ikut kamu pulang? Kalau begitu, kamu harus siap menanggung konsekuensinya. Bapak Surya, mata Bapak. Mataku. Nyalain lampunya. Lampu kok dimatikan? Bapak Surya, Anda tiba-tiba buta ya? Ternyata, ini konsekuensinya. Konsekuensi apa? Aku bersalah pada adikku King. Tony, simpan baik-baik bukti ini. Baik. Malam ini, aku akan hadapkan keluarga Surya dan keluarga Santoso. Bongkar wajah asli Rina. Kok belum datang juga? Bapak Arif. Akhirnya Anda datang juga. Hati-hati, King. Duduk, semuanya duduk. Kamu masih kuat? Sebenarnya kami tidak perlu datang. Bisa. Hari ini aku harus menyaksikan kehancuran keluarga Surya. Sombong apa sih? Cuma bisa numpang nama keluarga Santoso. Bapak Arif saja belum menikahimu. Sudah bersikap seperti nyonya besar. Sudah. Bapak Arif, lihat. Seharusnya kita bicarakan kerja sama kita. Kontrak kita sepertinya harus ditandatangani. Bapak Surya, Anda bicara apa sih? Aku tidak mengerti. Kapan aku bilang akan menandatangani kontrak dengan Anda? Baru 2 hari yang lalu. Bapak Arif, bagaimana bisa? Apakah Anda ingin mengingkari janji? Jadi, aku mengubah keputusan. Apa yang bisa kau lakukan? Bapak Arif, Bapak Surya sudah tua. Jangan sampai kau tak sengaja membuatnya mati karena marah. Apa ini ulahmu di belakang layar? Kalau iya, kenapa? Kalau bukan, lalu kenapa? Bagaimanapun juga, hasilnya sama saja. Keluarga Surya akan hancur. Kau anak durhaka. Bapak Surya, harap Anda lebih menghormati istriku. Dan juga putri angkatmu, Rina. Masalah menyuruh preman menyakiti istriku. Bukankah kita harus menghitungnya? Bapak, jangan dengarkan omongannya. Dia cuma tidak mau bekerja sama dengan perusahaan Surya. Arif, jangan kira, perusahaan Santoso kalian bisa berbuat semaunya di kota Anggrek. Aku beritahu yang sebenarnya. Keluarga Surya kami adalah penguasa lokal di kota Anggrek. Dan hubungan kami dengan keluarga Wijaya lebih kuat dari emas. Jika kedua keluarga kami bersatu untuk membokot perusahaan Santoso kalian, menurutmu, apakah perusahaan Santoso kalian masih bisa bertahan di kota Anggrek? Mimpi. Yang bermimpi adalah keluarga Surya kalian. Bapak Andi. Mulai sekarang, keluarga Wijaya dan keluarga Surya, hubungan kita putus total. Bapak Andi. Apa maksudmu? Tidak mengerti? Keluarga Wijaya kami, mulai sekarang tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Surya. Sebaliknya, kami akan bersama keluarga Santoso, menghancurkan keluarga Surya. APA. Bapak Andi. Jangan-jangan Anda juga terhipnotis oleh anak durhaka ini? Kakak Andi, kamu lupa. Ayu mendorong Siti jatuh dari lantai atas. Sampai sekarang Siti masih terbaring di tempat tidur rumah sakit. Tidak sadarkan diri. Bukan Ayu yang mendorongku. Sri. Kok kamu sudah bangun? Semua kejahatan yang tersembunyi dalam kegelapan akan hancur di bawah terang matahari. Kenapa? Melihat aku bangun, kamu terkejut? Bukannya tadi kamu Masih membelaku dan menyalahkan Ayu? Kenapa sekarang tidak lagi? Apa karena merasa bersalah?
Atau jangan-jangan kamu takut? Semua orang tahu, yang mendorongku jatuh dari tangga adalah kamu. Rina, bukan Ayu? Tidak. Bukan aku. Aku tidak mendorongmu. Kamu masih berani berbohong? Aku sudah lapor polisi. Bersiaplah masuk penjara. Ayu, tolong selamatkan adikmu. Ya, dia masih sangat muda. Kalau dia sampai masuk kantor polisi, hidupnya akan hancur. Tolong, ingatlah dia pernah menyelamatkan nyawaku. Pergilah minta maaf kepada Siti, ya? Penyelamat nyawa? Ibu Indah. Dia seorang pembohong yang mulutnya penuh kebohongan. Apa ibu yakin dia yang menyelamatkan ibu? Maksudmu apa? Rina, kamu yang menyelamatkan ibu, kan? Tentu saja aku. Ibu jangan termakan bujukan Ayu. Dia pasti senang melihatku celaka. Dia tidak mau meminta maaf kepada keluarga Wijaya. Keras kepala. Rina. Ibu, tunggu saja. Aku akan cari orang untuk menyelamatkan ibu. Rina. Aku ingat. Semuanya aku ingat. Bukan Rina yang menyelamatkanku. Ibu salah ingat. Itu aku. Ibu, jangan percaya lagi sama Rina ini. Ini laporan pemadam kebakaran saat itu, dan kesaksian petugas medis. Ayu yang menggendong ibu keluar dari lokasi kebakaran. Ibu. Kamu tidak tahu malu. Kamu ngapain? Rina, kamu baik-baik saja? Surya. Kamu berani mendorongku demi si penipu ini. Bapak, orang ini sudah banyak berbuat jahat. Kenapa Bapak masih membelanya? Kita ini satu keluarga. Bisa jadi mereka berdualah yang satu keluarga. Benar, sudah begini keadaannya. Aku juga tidak berniat menyembunyikannya lagi. Rina, memang putri kandungku. Surya, dasar kamu. Berani-beraninya selingkuh di belakangku. Main serong di luar. Sampai punya anak haram. Kamu masih manusia apa bukan? Aku mengerti. Dulu Rina dan Ayu ditukar. Kamu sengaja. Benar, aku memang sengaja. Mengapa anak-anakmu bisa menikmati kekayaan di keluarga Surya? Sementara aku dan cinta pertamaku, Boas kami, hanya bisa jadi putri di luar nikah. Buah cinta, saat menjemput Ayu pulang dulu. Aku sudah membawa rambutmu dan rambut Rina untuk tes DNA. Coba tebak. Hasil tesnya menunjukkan kalian sama sekali tidak punya hubungan darah. Bagaimana mungkin aku bukan putri Bapak? Jangan asal bicara. Bapak, jangan percaya omongannya. Aku putri kandung Bapak. Coba tebak, selama bertahun-tahun ini, kenapa aku sangat memanjakanmu? Tidak lain karena kalian sama sekali tidak punya hubungan darah. Dasar brengsek. Pergi kau dari sini. Kamu Rina, kan? Kami menerima laporan mengenai dugaan pembunuhan. Ikut kami. Aku tidak membunuh siapapun. Ayu, semua kebenaran sudah terungkap. Ayo pulang. Rumah? Apa itu rumah? Kamu bukan Ayu. Selamat ya. Akhirnya mata kalian terbuka. Ayu Lestari yang asli. Pada hari saat kalian mengadakan pesta kelulusan untuk Rina, dia sudah didorong oleh Rina ke dalam lubang dan dikubur hidup-hidup sampai tewas. Sebelum meninggal, dia masih berharap keluarganya akan menyelamatkannya. Tapi sampai napas terakhirnya, dia tidak menunggu kedatangan kalian. Di mana dia? Biarkan aku bertemu dengannya sekali lagi. Aku rela membayar harga apapun. Kalau mau meminta, harus punya sikap yang pantas. Kumohon.
Ayu. Ayu, Ayu, kamu kembali. Maafkan aku. Ayu. Maafkan ibu. Ya, ibu salah. Ibu selama ini terus mempercayai Rina hingga terus menyakitimu. Ayu. Ayah salah. Ayah seharusnya tidak terus memihak Rina. Membiarkannya mengganggumu. Ayah seharusnya tidak terus menekanmu. Maafkan ayah. Ya. Lihat. Mereka pikir. Dengan permintaan maaf yang sembarangan, kamu akan memaafkan mereka. Tidak. Kalian pikir. Dengan meminta maaf sekarang, aku bisa hidup kembali? Ayu. Ayu. Kenapa wajahmu penuh tanah? Ibu bersihkannya. Ibu bersihkannya. Kalian pikir. Dengan menyalahkan Rina atas segalanya, aku akan memaafkan kalian tanpa beban, daripada bilang, aku jadi korban karena Rina. Lebih tepatnya, kasih sayang kalian yang berlebihan, yang jadi senjata dia untuk menyakitiku. Yang menyakitiku adalah kalian. Ayu. You can bet too. Tidak. Sekarang minta maaf, sudah terlambat. Karmamu sudah datang. ADI. Tolong bantu aku lakukan satu hal terakhir, biar aku bisa tenang. Aku umumkan. Perusahaan Surya telah diakuisisi oleh perusahaan Santoso. Mulai sekarang, di kota Anggrek. Tidak ada lagi perusahaan Surya. Kamu tidak boleh melakukan ini, Bapak Andi. Hancur. Hancur. Terima kasih. Sudah memenuhi keinginan terakhirku. Semoga di kehidupan selanjutnya, kita sehat dan bahagia. Ayu. Ayu. Aigreku. Maaf. Aku terlambat datang. Nona Aigreku. Ini kue favoritmu. Kamu masih sangat muda. Bagaimana bisa Rina tega membunuhmu? Aku dengar. Rina dijatui hukuman mati. Si kecil yang jahat ini ditembak mati 100 kali pun masih kurang. Bapak Arif. Keluarga Surya dan keluarga Wijaya ada di luar, berisik ingin datang berziarah untuk Nona Ayu. Usir mereka. Jangan sampai mengotori perjalanan reinkarnasi Ayu. Baik. Aigreku. Semoga di kehidupan selanjutnya, kamu bisa hidup damai dan bahagia.